Wabarakatuh. Saya Kartika Eka Safitri Dewantari menerangkan mengenai surat kuasa khusus dan surat keterangan waris. Jadi surat kuasa khusus ini adalah surat yang secara khusus dibuat oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu atau melakukan peralihan tertentu. Sedangkan surat keterangan waris adalah surat yang berisi keterangan para ahli waris yang menyatakan bahwa seluruh orang yang berada tangan di bawah surat itu merupakan ahli waris yang sah dari sang pewaris. Kaitannya dengan penyusunan kontrak biasanya dilampirkan di dalam kontrak apabila objek tersebut merupakan objek waris atau objeknya tersebut itu posisinya belum turun waris. Yang pertama adalah surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus adalah surat delegasi dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakilkan seseorang serta menimbulkan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh penerima kuasa. Selanjutnya, dalam surat kuasa khusus memiliki jenis berikut. Surat kuasa khusus itu bisa diberikan secara lisan atau diberikan secara tertulis. Bedanya, kalau seumpama untuk mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan peralihan, alangkah baik membuat surat kuasa secara tertulis. Surat kuasa umum adalah pemberian kuasa untuk melakukan tindakan yang menyangkut pengurusan secara umum atau mengenai tentang sesuatu perihal yang sederhana. Contohnya, mewakili kuasa tidak mengambil dokumen untuk mengambil dokumen atau pengisian administrasi sederhana. Selanjutnya ada surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa untuk melakukan tindakan secara khusus yang dikuasakan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Contohnya, melakukan pemindahan barang atau hak hipotek, melakukan suatu perjanjian atau melakukan tanda tangan terhadap akta perdamaian atau tindakan yang lain dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Biasanya kalau surat kuasa khusus itu digunakan untuk melakukan tindakan hukum dan peralihan. Kewajiban pemberi kuasa. Jadi pemberi kuasa ini orang yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa. Jadi pemberi kuasa itu wajib memenuhi perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa sesuai sebelumnya yang diinstruksikan. Jadi biasanya ketika pemberi kuasa ini hendak memberikan kewenangan kepada penerima, pasti ada kesepakatan terdahulu. Yang kedua, ada pemberi kuasa wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya serta membayar upah. Nah, upahnya ini biasanya kalau apabila diperjanjikan, artinya setelah penerima kuasa yang menjalankan kewajibannya itu baru diberikan. Terus yang ketiga, ada pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian sepanjang dijalankan kuasa. Jadi ketika penerima kuasa ini mengalami mungkin kecelakaan kerja atau seperti apa, nah jadi pemberi kuasa ini harus mengganti rugi atas kerugian yang dialami oleh penerima kuasa. Terus yang keempat, pemberi kuasa harus membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa. Yang kelima, penerima kuasa berhak menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga dibayarkan lunas. Jadi biasanya ini kayak perlindungan bagi penerima kuasa. Dia itu berhak menahan sesuatu dokumen milik pemberi kuasa apabila sudah dilunasin pembayaran yang berkaitan dengan upahnya, maka barang itu dapat dikembalikan. Kewajiban penerima kuasa. Yang pertama, penerima kuasa sepanjang kuasanya belum dicabut, maka wajib melaksanakan kuasanya dengan tanggung jawab atas segala biaya atau kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya kuasa itu. Penerima kuasa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, melainkan juga atas kelalaian yang dilakukan oleh selama dijalankan kuasa tersebut. Penerima kuasa wajib memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa saja yang telah dilakukan sepanjang dijalankan. Yang keempat, penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjukkan sebagai penggantinya.
dan menjalankan tugasnya. Penerima kuasa telah memberitahukan secara hal kuasanya kepada orang dengan diadakan suatu perjanjian. Surat keterangan waris. Jadi surat keterangan waris ini menjadi penting dalam perjanjian kontrak ketika objek tersebut merupakan objek dari harta waris. Maksudnya rumah yang dijadikan sewa itu ternyata itu adalah harta waris, maka wajib persetujuan para ahli waris untuk rumah itu disewakan. Yang pertama adalah surat keterangan waris adalah surat yang menerangkan ahli waris seseorang yang diturunkan harta peninggalan dan pewaris adalah mendiang yang meninggalkan harta kekayaan di dunia. Jadi di dalam surat keterangan waris setidaknya memuat nama pewaris, nama ahli waris, nomor akta kematian yang menerangkan kematian pewaris, artinya kapan meninggalnya, dikeluarkan dari dinas kependudukan catatan sipil mana. Terus di dalam kalimatnya ada yang menyatakan tidak ada ahli waris lain, artinya ahli waris tersebut hanya orang-orang yang disebutkan di atas itu. Kemudian ada tanda tangan ahli waris dan disaksikan kepala desa dan dikuatkan oleh kecamatan. Contoh skema mengontrakkan harta waris berdasar kesepakatan seluruh anggota keluarga. Jadi jelas yang di dalam sana wajib ada SKW, surat keterangan waris, surat kuasa khusus sewa menyewa yang ditandatangani serta diketahui seluruh ahli waris. Jadi gini, surat kuasa khusus sewa menyewa ini biasanya dari para ahli waris berembuk untuk menunjuk satu orang apabila ditunjuk sebagai orang yang membantu mengelola rumah tersebut sepanjang disewa, atau bisa saja seluruh ahli waris ikut bertanda tangan dalam kontrak tersebut. Kemudian yang ketiga ada pembuatan kontrak sewa menyewa yang disertai nomor surat keterangan waris dan nomor surat kuasa khusus sewa menyewa. Jadi kalau misalnya objeknya ternyata itu adalah objek waris, maka di dalam kontrak sewa itu dicantumkan nomor surat keterangan warisnya berapa, surat kuasa khususnya itu berapa. Apabila dilegalisasi, dituliskan dilegalisasi juga di mana dilakukan legalisasi dan siapa nama notarisnya. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.